Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Seninensi. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya untuk wawancara Bapak. Pertama-tama boleh Bapak perkenalkan diri kepada teman-teman saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rantio. Saya bekerja di industri manufacturing, yaitu di PT Indorama Sintetis. Kebetulan saat ini sebagai Departemen R&D, Manager Departemen R&D, Research and Development Indorama Spinning, yang bergerak di PT Indorama Sintetis itu bergerak di bidang industri tekstil, yaitu dari bahan, ini saya kasih gambaran sedikit aja ya untuk teman-teman nanti tanya, dari bahan baku proses menjadi outputnya itu menjadi benang namanya, atau yarn spunjan divisi, ya divisi departemennya ya. Nah, setelah itu tentunya dari beberapa manufacturing itu ada beberapa hal yang harus kita proses, dari pengadaan raw materialnya, lantas prosesnya, dan outputnya nanti sesuai dengan permintaan atau demand ya. Apa contoh NI30 atau apa dan lain sebagainya, ada beberapa macam. Mungkin itu perkenalan singkat ya dari kami, dari Indorama Sintetis Jatiluhur terutama, karena Indorama ada beberapa divisi, yaitu ada Indorama Spinning Jatiluhur itu spunjan, nanti polister itu ada produksi polister 100%, nanti ada IRT Indorama Teknologi sama itu juga sepanjang. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami, dan nanti adik-adik silakan menanyakan sesuai dengan apa yang ditugaskan dari kampus ini kan ya. Ya, oke, baik, mungkin cukup ya. Terima kasih Bapak. Atau ada pertanyaan dulu sebentar? Kalau tidak ada, oke cukup. Mungkin itu dari saya. Silakan, saya kembalikan. Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak Rantio. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami hari ini. Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk mendengarkan pandangan dan pengalaman Bapak. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua pihak. Baik Bapak, untuk masuk sesi wawancara, mari kita mulai. Izin masuk sesi pertanyaan Pak. Ya, yang pertama, bagaimana sih teknologi dan komunikasi TIK dapat meningkatkan fasibilitas dan transparan dalam rantai pasokan? Oke, untuk sistem informasi ya? Ya. Iya, baik. Sesuai dengan sekarang ini kan perkembangan dunia industri yang berkembang dengan cepat. Dan teknologi yang begitu cepat berkembang, tentunya informasi itu sangat penting. Salah satu penentu kebijakan, atau kita klik dulu atau gimana? Jadi informasi itu sangat penting untuk menentukan salah satu informasi yang penting untuk menentukan suatu kebijakan itu di dunia manufacturing ataupun di organisasi, sehingga salah satunya pokok yang syarat-syarat utama untuk menentukan kebijakan itu adalah salah satunya dunia informasi teknologi. Itu sangat penting dan akurat, sehingga dalam waktu yang singkat setiap ada kejadian ataupun kegiatan itu langsung hari itu, mungkin tidak sampai hari, hanya hitungan detik kita langsung bisa mendapatkan yang bunga yang terkait itu, langsung bisa dapat informasi yang aktual atau lebih signifikan, itu lebih akurat gitu ya informasinya. Seperti adanya sekarang ini, sebelum perkembangan teknologi sekarang, dulu lama kan kita hanya by phone kantor ya, sebelum ada HP. Itu juga begitu cepat, tetapi tidak lebih cepat dengan sekarang, karena kalau dengan telepon yang sambungan dari telekomunikasi dulu ya, Indosat atau apa dulu kan, kalau orang ada di kantor oke bisa, tetapi kalau tidak ada di kantor
akan menghambat waktu kan. Nah, sehingga dengan perjalanan waktu sekarang kita sudah ada handphone ataupun HP. Nah, disitulah dulu zaman perkembangan sebelum ada HP, ada telepon kantor atau telepon meja itu ya. Setelah itu berkembang dengan adanya HP, dan HP sebelum berkembang ke sini menjadi ada WhatsApp, ada itu dulu berkembang ada SMS dulu, tetapi itu semua sudah membantu. Tujuannya apa? Dengan adanya handphone atau HP, jadi setiap orang itu kan membawa HP, sehingga informasi itu kita bisa SMS atau WhatsApp, sehingga dimanapun yang berkaitan bisa langsung membaca dimanapun berada, sehingga kondisi itu yang berkaitan organisasi dalam berkaitan itu akan langsung mengetahui kondisi yang ada atau informasi yang harus kita jalankan. Itu salah satunya, sehingga mengefektifkan efisiensi dalam hitungan detik. Teman-teman langsung bisa mengetahuinya. Contoh dalam organisasi manufacturing ya, contoh ini ya, dalam manfaat daripada teknologi. Jadi ada satu customer pesan produk A, katakan ya. Nah, customer tentunya tidak perlu seperti dulu kirim scan terus di fake dikirim fake dulu lama itu kan ada yang kilat, ada yang biasa. Nah, kalau kilat tentunya ada waktu cepat sudah, tetapi memerlukan biaya yang besar. Kalau yang biasa tentunya memakan waktu, biaya sedikit, tetapi makan waktu beberapa hari, dalam deadline-nya tentunya akan lebih lama waktunya. Nah, sekarang dengan adanya informasi itu tentunya dalam waktu hitungan jam sudah bisa terima. Customer pesan produk tinggal telepon saja atau kirim email atau WhatsApp, kan sudah ada bukti kan. Nah, email itulah dari customer ke marketing nanti informasi ke PPC, Planning Product Control. Nah, dari PCC baru dilempar ke R&D. Itu tidak sampai 1 hari sudah nyampe, bahkan hitungan hanya 1 jam sudah sampai. Seperti di tempat bekerja Bapak juga begitu. Ada fake informasi, contohnya produk, kita langsung tahu ada kita permintaan dari pasar, ada produk 30 karton katakan untuk knitting. Nah, kita sudah langsung tanya itu untuk knitting kita kasih TM berapa. Nah, itu kita sebagai orang R&D kita kalkulasi, tentunya menggunakan tulis yang sesuai dengan penggunaannya. Baru setelah itu hari itu juga, detik itu juga langsung kita informasikan ke departemen terkait produksi, tentunya yang akan produksi. Nah, dari situ sehingga tidak perlu waktu sehari atau mungkin hanya hitungan jam, 2 jam semuanya sudah bisa kita laksanakan. Dari situ ya mungkin jadi pentingnya informasi itu. Sehingga dari waktu pun hanya mungkin 1-2 jam sudah bisa, dari customer pesan sampai ke proses sudah bisa dilaksanakan. Dibanding dengan dulu sebelum ada teknologi mungkin bisa 3 hari, 4 hari, bahkan bisa seminggu mungkin baru bisa dilaksanakan. Nah, itulah manfaat teknologi sekarang yang modern ini. Mungkin itu ya, jelas ya? Atau ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Tidak ada ya, oke. Silakan. Baik, lanjut ke sesi pertanyaan yang kedua. Apa peran analitik data dan big data dalam pengembalian keputusan yang lebih baik dalam manajemen rantai pasokan? Data analitik apa tadi? Apa peran analitik data dan big data dalam pengembalian keputusan yang lebih baik dalam manajemen rantai pasokan? Untuk data itu biasanya berdasarkan data setiap, biasa pengiriman kan bisa per hari, bisa per minggu, ada per bulan. Nah, itu semua data itu kan kita kita cetak, kita tulis terus ya, kita data. Contoh hari ini pengiriman ke customer A, besok pengiriman B, lusa pengiriman C. Nah, itu sehingga kita tarik data itu per bulan itu muncul berapa pengiriman ke tempat A berapa, dan ada hambatan keterlambatan berapa, yang tidak terlambat berapa. Nah, itu semua bisa kita lihat. Kalau terlambat karena apa, kalau tepat waktu karena apa. Nah, itu kita bisa analisa ya dari situ ya. Lantas nanti setiap big data itu nanti kan bisa kita setelah berjalan terus hari, minggu, bulan, nanti tahun. Nah, itu kita bisa tarik, bisa kita lihat trennya itu seperti apa dalam ke satu customer ya. Contoh kalau ada hambatan, keterlambatannya apa, kalau tidak terlambat juga karena apa, atau memang terhambat itu karena prosesnya, terlambat informasinya, atau pada saat hambat itu
pada saat pengiriman berkaitan dengan rantai pasok tadi. Pengirimannya terlambat karena ada gangguan cuaca atau infrastruktur atau memang hal yang lain. Faktor X ya, faktor X itu cuma dari mungkin ada mobilnya problem, ada ban meletus atau kendala sopirnya ada razia, itu macam-macam ada beberapa hal. Nah itu kita bisa tarik nanti kesimpulan sehingga pada saat jatah sebulan, 1 tahun itu bisa kita tarik sehingga masalah itu bisa kita tahu masalahnya di mana. Nah masalah yang terbesar itulah yang nanti sebagai acuan untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh kalau ada masalah di luar internal, contoh di infrastruktur, kalau ada jalan, nah kita bisa tarik, bisa cari alternatif, mungkin pakai alternatif jalan yang lain. Kita bisa lihat, nanti kita hitung waktunya sama biaya, kos biayanya ya pengiriman. Kalau lewat alternatif lain jalannya A, mungkin agak jauh tapi lancar, sehingga memakan sedikit waktu. Kalau lewat jalan B, cepat tetapi karena ada sedikit infrastruktur yang masalah sehingga perlu kehati-hatian, sehingga dihitung-hitung mungkin waktu yang sama atau bahkan biaya ada sedikit tambah, mungkin itu ya. Baik, masuk ke sesi yang ketiga. Sejauh mana otomatisasi dan penggunaan robotika dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam proses rantai pasokan? Robotika ya? Ya. Oke, ya robotika itu dulu sebelum ada dari pemerintah, peraturan pemerintah membolehkan instrumen dengan menggunakan robot, itu kan banyak sekali ya. Tentunya perlu manpower yang lebih banyak kan. Mungkin teman-teman yang kerja di Indorama tahu dulu ya, dulu lama. Itu sebelum menggunakan semua instrumen pakai robot, maka satu mesin itu bisa operatornya bisa 2 atau 3 orang, karena dia satu macam-macam ya. Yang satu berfungsi untuk menyambung, yang satu berfungsi untuk doping, yang satu lagi berfungsi untuk pasang raw material. Nah sekarang sesuai dengan perkembangan zaman ini, makanya ada satu proses mesin itu ngeleng ya, itu masuk rantai pasok. Tapi rantai pasok dalam hal ini adalah manufacturing. Jadi dari produksi, kalau ada video itu bisa dilihat ya di teman-teman yang lain, kalau teman-teman kamu kita tahu. Itu roping dari simplex itu tinggal pasang di rail mesin ring frame, dia akan berjalan sendiri. Itu berkaitan dengan robot tadi kan, sehingga dari situ berjalan terus, dan bahkan masang ke spindle itu juga otomatis dari mesin karena robotika. Nanti doping juga sama, begitu diangkat langsung bersama-sama. Kalau dulu kan satu orang manual begitu ya, nah sekarang tidak perlu, jadi satu angkat. Dan dari rem itu langsung ke winding, tidak perlu lagi dibawa pakai operator jalan manual begitu enggak, tetapi langsung ada rel berjalan sendiri itu, bobin masuk ke winding digulung dan langsung doping, baru kita ambil itu operatornya pindah ke palet-palet. Nah itu untuk sehingga mengefisiensikan dan mengefektifkan. Sekarang dulu satu mesin 3 orang, sekarang dibalik 3 mesin hanya 1 orang. Nah itu sehingga dari waktu juga sangat cepat. Itu mungkin dulu kalau sekali doping itu bisa 1 hari ya, atau setengah jam ya, 15 menit. Sekarang tidak perlu, mungkin hanya perlu 15 menit, tidak nyampe, bahkan hanya hitungan detik, mungkin hanya 1 menit angkat langsung doping dan berjalan. Itu sangat jauh sekali ya, efektif dengan robotika itu secara logistik, efektif dan efisien sesuai itu dulu. Oke, lanjut. Bagaimana sih teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan transaksi dalam rantai pasokan? Teknologi blockchain. Oh, blockchain atau supply chain kali ya? Yeah. Blockchain itu supply chain. Nah, supply chain itu kan berkaitan dengan rantai pasok sebenarnya. Jadi itu ada beberapa di sana kan, ada manajemen supply chain, ada rantai pasok. Pertanyaan apa tadi? Bagaimana teknologinya? Oh, bagaimana teknologinya ya? Iya. Ya, untuk supply chain itu sebenarnya kalau teknologinya itu berkaitan dengan kita menghitung itu, kalau berkaitan dengan supply chain itu kan supply artinya kita berkaitan dengan transportasi. Nah, transportasi itu tentunya berkaitan dengan pengendaraan. Nah, nanti teknologinya itu tentunya
menggunakan transportasi apa? Transportasi contoh pengiriman gardu domestik biasanya kan kita hanya pakai mobil truk atau apa, sehingga mobil itu tergantung daripada teknologi truk yang digunakan. Kalau dengan mesin atau mobil yang baru tentunya mesin-mesin yang baru tentunya sedikit lagi penyakitnya, gangguan ya, sehingga dalam waktu katakan dari Purwakarta pengiriman ke Bandung Rancaikek katakan, karena sekarang ada tol dan segala macam mungkin hanya memerlukan waktu 30 menit. Kalau kendaraan yang digunakan teknologinya yang digunakan mesin pengiriman tadi udah tua, tentunya speed atau kecepatan mobil itu tidak bisa seperti yang muda yang baru ya. Nah, itu akan lambat, sehingga biasa pakai mobil yang bagus, instrumen yang bagus, mesin bagus itu hanya 30 menit ke Bandung lewat tol, karena mobilnya udah agak tua, mesinnya lama, sehingga bisa 1 jam. Nah, itulah kecepatan. Tentunya akan tetap antara waktu dan biaya. Itu manfaat teknologi ya yang lebih canggih. Baik, kita masuk pertanyaan sesi yang terakhir. Apa dampak penggunaan Internet of Things terhadap pemantauan dan pengelolaan inventarasi dalam rantai pasokan? Inventory ya, inventasi ya. Iya. Internet apalagi saat ini sangat penting sekali. Apalagi teman-teman kalau dulu contoh kita dari Purwakarta ada pembelian dari Surabaya mau Purwakarta. Dulu mungkin dengan alamat manual ya di kertas, dan itu nanti akan tanya di setiap panjang jalan kan, tanya itu ya, dengan internet ya bertanya. Kalau Indorama Jawa Barat di mana? Yang penting dia nyampe dulu Jawa Barat, dan nyampe Barat begitu tanya alamat Indorama di mana, baru setelah itu mengikuti alamat tanya di arah kanan, kiri atau terus sebagainya. Tetapi dengan adanya internet sekarang ini, semua orang bisa kemana saja bisa tahu kan, tidak perlu harus tanya lagi kan. Sudah, kalau enggak sekarang kan istilahnya saat ini telepon atau SMS ya, tolong kirim Sherlock gitu ya. Nah, kirim Sherlock sudah itu langsung meluncur tanpa bicara. Itulah karena adanya sekarang itu semua serba mudah, dan itu tidak perlu lagi buang-buang waktu, semua serba cepat. Jadi kita banyak bisa melakukan, sehingga yang namanya efektif dan efisien, saving cost itu betul-betul. Maka pergerakan sekarang itu sangat cepat sekali. Nah, tentunya berkaitan dengan ini adik-adik juga. Dengan kalau kita tidak bisa ngikutin itu, ya ketinggalan jauh, orang udah kemana kita masih. Nah itu dengan adanya internet itulah maka nggak ada repot sekarang. Kita nggak usah jauh-jauh di manufacturing, apalagi dunia bisnis ya, itu antar dunia itu dekat sekali. Nggak usah jauh, contoh kita yang dekat aja ya, dalam rumah, dalam satu rumah. Contoh Neng di sini, Bapak di Pasarbu. Neng dari sini, ayahnya telepon, Neng, ayah pengen nasi goreng. Itu dari sini udah internet kan itu? Iya. Ya, ada Pak GoFood yang kirim. Tahu tuh GoFood datang ke sana. Padahal itulah kelebihan internet, yaitu contohnya seperti itu. Iya. Mungkin teman-teman udah tahu. Mungkin lanjut, mungkin bisa ya, udah jelas ya. Iya. Udah. Iya, mungkin ada sesi tanya jawab bisa. Tapi di luar dari temanya Pak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kan Bapak ini sebagai dosen praktisi ya, yang mau saya tanyakan itu bagaimana sih cara Bapak memanage waktu? Pasti kan di kantor juga udah sangat sibuk ya, banyak deadline, terus kan kalau nggak salah Bapak ngajar di kampus lain ya? Betul. Ya gimana sih cara Bapak tuh supaya semuanya kejar gitu kerjaannya, ya tertata gitu? Jadi ada lagi atau satu-satu aja? Udah itu dia memanage waktunya. Oh iya, baik. Tadinya saya mau bawa buku karena kantongnya nggak cukup. Ada Bapak di rumah punya satu buku manajemen waktu, manajemen apa, ada 3 buku saya lupa. Tadi ada buku yang nggak saya masukin, tapi karena saya mau bawa tas, takutnya nanti waktunya nggak cukup. Jadi dulu Bapak posisi seperti teman-teman nih masih sekolah, memanage diri sendiri itu tanpa diajari dari kampus maupun dari sekolah, tapi belajar membaca buku, terus terinspirasi. Saya mau tahu potensi saya itu sampai mana sebenarnya ya. Sepantaran saya dulu zaman saya seperti Neng gitu ya.
Kan teman saya tuh Neng mungkin tahu lah, partner Neng mungkin ada yang sudah bekerja posisinya masih muda tapi udah tinggi. Iya. Ada yang belum kerja tapi di situ aja kan. Kita mau tahu posisi saya ini sebenarnya di mana. Karena suatu produk itu juga di internasional ada posisinya. Indorama itu posisinya di mana? Saya tahu Neng. Nah, standar Indorama saya kasih gambaran dulu ya, agak jauh ya. Biar Neng nanti ya. Produk Indorama itu kan kalau tren internasional tekstil itu ada standar quality itu 25% statistik internasional ya, karena Indorama punya statistik internasional dan itu dipakai. Ada 25%, 50%, 75%, 100%. Nah, kalau kita sudah masuk 50%, artinya kita udah mana perusahaan dunia ini yang posisinya 50%. Kita bisa lihat nanti orang customer biasanya marketingnya itu bawa produk ke customer lain, kita cek, kita compare dengan produk Indorama. Nah, kita tahu mana posisinya, sehingga kita lihat posisinya di statik internasional tadi. Indorama itu udah mencapai posisinya bukan 50% lagi sekarang ini. Mungkin kisaran 35% mau 25%. Artinya kualitas betul-betul sudah mau nomor wahid internasional, itu bukan hanya nasional lagi, internasional. Karena Bapak sering bikin compare. Jadi nanti kita compare dari beberapa customer luar negeri maupun lokal. Nah, nanti kita compare dengan statistik standar internasional, itu kita tahu. Nah, untuk mengenai waktu, begitu juga nanti ada kalau di teknik industri itu ada belajar analisis perancangan kerja, APK, analisis perancangan kerja. Itu berkaitan dengan manajemen teman-teman. Nah, untuk memakai waktu itu, Bapak dulu seperti kalian itu pernah menjadwalkan diri sendiri dan mengatur diri sendiri, itu ternyata lebih sulit daripada mengatur teman-teman. Boleh dicoba. Bapak sebagai manajer ngatur teman gampang, ini bawah. Besok kamu jadwalnya ini. Itu gampang, besok kita datang sudah rapi. Begitu ngatur diri sendiri, repotnya luar biasa nih, mengatur. Bapak marah bangun jadwal, itu turun sama anak saya yang ketiga, perempuan, yang sekarang di KN. Itu turun, bukunya saya lihat diumpat kan anak saya. Saya baca, bikin jadwal nanti, tapi saya ngecek. Jam 2 bangun. Loh, katanya sholat tahajud, tapi nggak ada bangun. Tapi ya saya diamin kan dia jadwal. Oh ya turun yang nomor 3. Bapak jawab itu. Dari subuh bangun ditulis. Pertama subuh. Paling berapa menit. Nanti jam ditulis. Itu detail. Itu sampai nanti setelah subuh ngaji. Katakan 1 lembar 2 lembar lah. Kalau dulu masih belajar ya. Sepantarannya kan fisik masih kuat. Itu hanya nanti jam sekian ini saya membantu orang tua atau nyapu lah katakan. Memang hobi Bapak dulu. Masih muda tuh nyapu sama ngalap-ngalap kaca itu. Nyapu paling hobi, ngepel. Paling hobi, kalau keramik kotor di rumah itu risih, nggak betah sampai sekarang. Makanya setiap hari sebelum kerja juga nyapu, itu udah kegiatan rutin. Itu sampai detil, sampai jam masuk kerja. Nah terus nanti jamnya tidur, nanti kerja, terus apa segala macam. Sampai detail pengaji juga ditulis. Itu hanya berjalan berapa lama nih? 1 minggu. Setelah itu berat banget itu ngatur diri sendiri berat nih. Akhirnya saya perlebar. Nah setelah itu perlebar, saya ambil yang besar-besar, yang kecil-kecil berat sekali. Sampai tersiksa, bahkan tidak ada waktu untuk apa ya, janda guru atau main. Nggak ada, jadi tersiksa. Makanya Neng jangan ikutin lah yang gitu. Ikutin aja jadwal yang besar-besar aja. Contoh, Neng habis subuh biasakan jangan tidur ya. Itu kalau di Rasulullah, karena Bapak sampai sekarang itu referensinya ke Quran hadis. Setiap perbuatan itu, saya berangkat ke sini kalau nggak ingat itu nggak berangkat. Karena ya Bapak gak ahli ibadah, ya minimal ini nanti dicatat begitu di akhirat video ini keluar, wah bagus kamu masuk surga ya, bahagia kan? Nggak jauh-jauh, hanya berpikir itu aja, nggak ada pikiran lain-lain. Kalau nggak berpikir itu nggak ada semangat. Hanya begitu nanti di akhirat di video nanti orang baik ternyata itu aja, nggak mikir apa nggak. Yang bikin semangat hanya itu, satu lagi nggak ada. Terus kedua sama ibu. Nah ibu itu yang bikin saya bisa lancar semua. Ibu saya dulu, Le, kamu itu bawa sekolah gitu, pengen punya anak sekolah sampai tinggi banget. Nah, S2 lulus itu saya persembahkan sama ibu saya sampai nangis itu. Nah, syukur-syukur saya bisa sampai lanjut ke dokter ya, tapi berat sekali kayaknya. Itu aja. Nah, teman-teman kalau meneliti sendiri, usahakan, Neng kan sekarang kuliah nih, dalam waktu 24 jam minimal, terutama ada kunci-kunci yang harus nggak bisa ditinggal sih. 5 waktu nggak bisa ditinggal. Kalau perempuan tinggal ya, karena itu kunci utama itu. Untuk melepaskan belenggu-belenggu itu 5 waktu. Kalau bisa ngaji jangan tertinggal. Walaupun hanya, kalau Bapak sekarang minimal 1 lembar. Kalau dulu ya saya, ya lama mungkin sekian tahun kita harus meningkatkan.
Yang penting tren hidup itu naik trennya, jangan datar atau turun. Yang penting mengikuti usia, trennya naik. Jadi naik sekarang SMA, nanti kuliah, trennya kan naik. Nah udah kuliah kerja nanti punya suami, punya. Tetapi aktivitas yang positif naik tetap terus nanjak. Kerja juga karir nanjak. Kerja jangan hanya di tempat begitu leader ya leader sampai pensiun leader terus aja. Kalau bisa tren bisa kan. Nah Bapak juga begitu sama. Sekarang kerja dari jam 8 sampai jam 5. Itu kalau ada jadwal, contoh ada jadwal ngajar nanti dimutakin. Nah itu malam itu saya biasanya tidur tuh kalau ada kerjaan nggak pernah tidur sampai jam, tapi kalau ada kerjaan jam 9, jam 10 udah tidur. Saya kerja di rumah tuh kadang sampai jam 2 malam. Kalau ibu nggak ngingetin, kadang lupa nggak tidur. Jadi di ruang Bapak itu ada meja belajar, ada laptop, ada TV. Nanti sini kamar yang ibu tidur lemari. Ya udah di kamar aja tuh. Asik itu kalau udah kerja di rumah kan. Paling nanti ibu bangun, ayah udah jam 2. Cepet banget ya waktu, udah nggak kerasa. Nah jam 2 kalau kita semangat nih jam 2 nggak ngantuk. Apalagi sama anaknya itu fisik masih kuat. Ini tuh jam 6 atau jam 5 subuh itu udah bangun lagi. Bangun, nanti ngerjain apa lagi, ada waktu kan itu 5 menit tuh waktu juga itu bisa kita ngerjain apa saja. Mau kerjaan kuliah, mau kerjaan di kantor, maupun kerjaan di rumah. Nah setelah itu jam segini tuh kalau ada jadwal ngajar di kantor tuh kerja itu saya percepat. Kan setiap hari kerja itu dibikin list ya. Contoh ditulis order itu ya, ada email, baca email pertama ini kedua. Nah kita cari yang paling urgent hari itu. Jadi hari itu terutama biasanya bos utamakan, bos besar. Nah bos besar utamakan, kalau bos besar utama udah selesai aman. Tinggal yang kecil-kecil lah ini besok bisa kita bisa alasan. Kalau bos besar yang ada pengaruh ke kita, menyangkut karir kita, nah itu utamakan. Kalau di sini kampus tugas UAS utama, tapi kalau kuliah hari biasa, saya bukan ngajarin, oh kuliah mah nyantai aja lah, kadang ya, bukan gitu ya maksudnya. Kalau kuliah biasa, tapi ada kerja yang penting, ya izin nggak masalah kan, tapi besok kalau nggak penting masuk lagi, begitu kan bisa. Dan itu kita bisa belajar di luar kan, tapi bukan berarti saya ngajarin, oh kuliah biasa nggak usah masuk, bukan begitu ya. Nah setelah itu nanti jam kuliah ya emang sebenarnya berat, tetapi kuncinya diri kita. Kita harus memotivasi diri sendiri. Kalau itu bercermin, namanya kata Ani atau Ani ya ngaca, Ani kamu males kan, kamu komitmen sendiri, kamu mau kerja mau kuliah, ya wayang emang capek begini ya, kamu dimarahin sendiri di kaca. Akhirnya, oh ya sudah ya tugas saya, berangkat. Kalau udah berangkat itu yakin malasnya hilang. Karena Bapak juga sama, manusia sama. Mau berangkatnya itulah yang ngawalinya itu yang berat. Nah setelah itu bekerja, nanti sampai rumah apa langsung tidur? Enggak. Pulang dari sini kan nyampaikan lagi, oh tadi ngajar ini, besok apa yang menyiapkan, minimal kita siapkan dulu, draftnya dulu kita siapkan, sehingga besok itu kita udah siap lagi. Sehingga dalam waktu kita melihat orang sukses ya, kalau untuk memenuhi diri sendiri lihat orang sukses, jangan lihat orang sukses. Kok orang lain bisa posisi contoh katakan sukses, saya enggak ya, waktunya sama kan, artinya kita kurang padat pekerjaan kita. Jangan banyak waktu dibuang-buang, terutama masih muda jangan banyak dibuang-buang waktu. Kegiatan apapun, terutama habis subuh, habis asar kan nggak boleh itu. Kalau kita bergerak standarnya Quran hadis, udah yakin itu betul, nggak ada yang salah, yakin udah kuncinya itu aja, nggak ada lagi. Terus keduanya kalau ada waktu luang, rajin baca buku untuk memenuhi waktu itu ya. Terus kalau malas ya itu tadi ngaca, marahin diri sendiri. Nah begitu kita sukses juga itu saya ambil dari Mario Teguh. Jadi kan kita sering ikutin yang apa saja yang kita perlu ambil kita ambil, yang enggak perlu kan. Nah Mario itu kan begitu kita bagus sukses ya hadiah diri sendiri, manjain diri sendiri ya, beli coklat ya apa ya kan, di kaca ini kamu bagus Ani ya kasih hadiah coklat, peluk sendiri. Itulah jadi untuk memotivasi diri sendiri itu kuncinya kita, kata orang Jawa bilang ngaji diri, itu ilmu dalam itu sebenarnya. Nah teman-teman ngaji diri itu kita tahu saya ini siapa, dari mana dan mau kemana. Kalau udah ngaji diri, nah setelah itu nanti kita tahu posisi saya ini di mana sih. Nah kita bisa tahu nanti. Oh, kalau kita sarjana, oh ternyata kita tahu kan sekarang nasional itu yang lulusan sarjana itu pendidikan sarjana itu hanya berapa sekian persen kan nasional. 5% atau 10%, artinya kecil banget sedikit. Padahal kalau kita lihat kan lulusan setiap tahun itu banyak ya itu. Tapi kalau di total nasional kecil sekali. Itu ya, jadi memilih waktu kuncinya. Coba teman-teman coba nanti bikin jadwal kuat berapa lama masing-masing. Tapi itu
itu tidak bisa dipengaruhi orang lain ya, orang tua nggak bisa, kakak, dosen, guru bahkan itu hanya kita sendiri yang bisa mempengaruhi, yang bisa itu tadi larinya ke hadis ada teman-teman, yang bisa merubah kita ya kita, karena Allah udah bicara itu kan, tidak akan merubah nasib kaum kalau kaum itu tidak merubah. Jadi dari situ sumbernya semua dari situ. Nah kita implementasikan. Jadi kita sebagai muslim itu untung sekali. Nah bapak ini ngaji ilmu itu kita terapkan ya kita terapkan, kita coba aja. Jadi kita coba, artinya nanti kita bisa tahu posisi kita di mana. Terus kita, kita udah, kalau kemarin kan saya nyampaikan analisis seperti itu ya. Nah kita bisa analisis, mungkin itu. Jadi saya senang sama teman-teman itu. Nah, jangan takut capek lah, capek itu hadiahnya akan banyak nanti. Oke lanjut. Udah. Mungkin berkaitan dengan tadi logistik. Terima kasih banyak buat Bapak Rantio atas waktu dan wawasan yang telah Bapak bagikan kepada kami hari ini. Iya. Kami sangat menghargai kesempatan untuk mendengarkan pandangan dan pengalaman Bapak. Semoga informasi yang telah kita diskusikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jika ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan atau sampaikan, silahkan. Jika tidak, kami tutup sampai sini saja. Sekali lagi terima kasih dan semoga sukses selalu untuk Bapaknya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya menambahkan sedikit kepada teman-teman. Intinya teman-teman kalau lagi proses jangan jenuh. Dan itu yang bisa menimbulkan rasa semangat itu hanya diri kita, orang lain tidak bisa. Dan yang bisa merubah juga bukan orang lain, kita sendiri. Semua kembali ke kita, itu udah jelas. Jadi teman-teman kalau lagi males, ya bicara aja sendiri di kaca. Kuncinya rajin banyak referensi membaca, ngaji, udah dari situ nggak ada lagi. Nanti motivasi oh ya risiko saya kan mau kuliah. Risikonya orang kuliah itu kan ada tugas, biaya, terus waktu. Itu kita harus menyadari, oh iya itu tugas saya, ya udah. Nah dari situlah kita akan nanti berubah, dengan proses itu kan berubah dan nanti dia tahu begitu selesai nanti teman-teman akan kaget, oh saya itu benar selesai ya. Intinya teman-teman pokoknya tidak pengaruh kanan kiri, fokus pada tujuan karena kuliah mau merubah kita hidup kita ya, nasib kita nanti bahkan ke keluarga, bahkan bikin bangga orang tua terutama. Nah saya sarankan teman-teman kalau itu fokuslah, orang lain mau apa, mau contoh orang lain malas-malasan ya kita mau semangat aja. Yang penting kita tidak perlu ke orang lain itu tidak perlu ya peduli, maksudnya peduli tapi tidak perlu orang itu mau jelek mau bagus, pokoknya untuk kita nggak ada hubungan ya pokoknya jalan aja. Kalau kita bisa ngasih contoh itu lebih baik. Kalau nggak usah, kita nggak usah mencomooh, nggak usah itu nggak penting yang begitu buang-buang waktu. Nah kita tetap berjalan, fokus pada tujuan kita dan kita fokus pada apa yang ada kita dan pengembangan diri. Sehingga terutama sama ibu, jangan sekali-kali kuncinya ibu bukannya ibu saya. Karena bapak sampai sekarang itu karena hanya ibu nggak ada lagi. Sampai sekarang ibu bapak masih ada, udah sepuh. Tapi saya setiap bulan itu namanya ke orang tua nggak pernah lupa itu sedikit untuk jajan apa. Karena emang itu betul. Bahkan bapak sampai sekarang semua lancar, nggak ada yang nggak lancar. Itu bapak pernah dulu pada sekolah S2, anak saya kuliah 2, saya kuliah S2. Itu sendiri kerja. Itu saya juga pernah bingung, ini biaya dari mana. Tetapi semua itulah. Ya, makanya saya yakin teman-teman, saya yakin kalian masuk sekolah itu pasti ada dan nggak mungkin nggak ada, yakin. Jadi saya yakin pokoknya teman-teman harus fokus pada tujuan dan tidak perlu. Zaman sekarang kan teman-teman bicara tidak perlu kayak zaman dulu ya membicarakan orang mau bagus mau kayak itu bukan kita memenang kita menilai kita sendiri. Nah untuk menilai itu orang baik atau enggak biar ilahi lah, kita nggak itu. Mungkin hanya pesan saya itu pokoknya tetap semangat. Ya kalau kita ada malas-malas itu manusia tapi tetap harus tanggung jawab lah. Intinya kita tetap tanggung jawab pada diri kita sendiri masing-masing. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Tetap semangat dan santai tapi semangat gitu. Syukur-syukur teman-teman kalau mau ngaji yang bagus tuh, saya senangnya Gus Ba sama Mbak Maimun ya. Itu bagus sekali itu memberi semangat yang bagus. Jadi hidup itu ya begitu, tetapi insya Allah ke depan kita akan sukses semuanya. Mungkin itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada?
Oh iya boleh. Oke, terima kasih.